Selamat datang di tutorial tata cara penggunaan mesin USG 2 dimensi Black and White Cansonic tipe K0 dari PT Inovasi Medik Indonesia, dilengkapi dengan beberapa tampilan mode seperti B-Mode, M-Mode, Pulse Wave Doppler, dan juga Color Doppler. Setiap pembelian dari USG Portable 2 dimensi Cansonic tipe K0 akan mendapatkan izin registrasi Kemenkes RI atau AKL, kartu garansi, manual book, probe tipe convex 3,5 MHz multifrekuensi, tambahan probe tipe transvaginal 6,5 MHz multifrekuensi untuk pembelian dengan 2 probe, printer, stabilizer, troli, kabel power, ultrasonic gel, dan unit utama USG Portable 2 dimensi Cansonic tipe K0. Keyboard yang digunakan untuk pengetikan serta untuk input data pasien, nama rumah sakit atau puskesmas, nama user, dan lain-lain. Tombol fungsional yang terdiri dari tombol B-Mode, tombol PW untuk menampilkan mode Pulse Wave Doppler, tombol 2B untuk menampilkan dua layar B-Mode, tombol M untuk menampilkan M-Mode pengukuran jantung, tombol 4B untuk menampilkan 4 layar B-Mode, tombol CF untuk menampilkan mode Color Doppler, dan tombol Update untuk mengaktifkan fungsi dan suara pada Doppler. Tombol capture gambar yang terdiri dari tombol freeze untuk mengcapture gambar, tombol cine untuk mengcapture video, tombol store untuk menyimpan gambar, tombol cine store untuk menyimpan video. Tombol TGC yaitu time gain compensation untuk mengatur keseragaman grayscale pada layar monitor dengan cara menggeser tombol demi tombol sesuai dengan kebutuhan. Tombol set digunakan untuk mengklik atau sebagai tombol enter. Tombol probe yang digunakan untuk memilih tipe dan jenis probe yang dibutuhkan. Tombol patient untuk digunakan registrasi awal pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Tombol sistem yang digunakan untuk melakukan setting awal pada mesin USG terkait dengan nama rumah sakit atau puskesmas, nama user, tipe printer yang akan digunakan, hingga untuk informasi terkait dengan network untuk menghubungkan ke telemedicine. Tombol print yang digunakan untuk mencetak gambar. Tombol report yang digunakan untuk membuat hasil pemeriksaan pada pasien. Tombol PDI digunakan untuk daftar data keseluruhan yang telah tersimpan di dalam unit USG, sekalipun kita dapat memindahkan data pada USB. Sebelum unit USG digunakan, pasang terlebih dahulu probe pada bagian belakang mesin USG. Caranya, buka pengunci pada probe, kemudian masukkan probe pada konektornya. Kedua probe jangan dibanting atau terbentur dengan permukaan apapun, karena dapat mengakibatkan sensitivitas kristal piezoelektrik menjadi melemah sehingga kualitas scanning gambar akan buruk. Untuk melakukan pengukuran pada kantung gestasi atau GS, berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, oleskan probe dengan gel ultrasonik lalu scan kantung gestasi yang akan dilakukan pengukuran. Setelah posisi kantung gestasi muncul pada layar USG, maka tekan tombol freeze pada mesin USG. Lalu, tekan tombol measure pada mesin USG, kemudian pilih parameter OB, lalu klik GS untuk mengukur panjang kantung gestasi pada trimester awal kehamilan. Setelah itu, pada monitor akan muncul kaliper 1. Arahkan kaliper 1 pada bagian kepala janin, lalu tekan tombol set.
tampilan akustik window pada monitor USG akan muncul. Sebelum mulai digunakan, kita dapat melakukan beberapa pengaturan. Pertama, tekan tombol sistem pada unit USG untuk kemudian dapat dilakukan setting pada nama rumah sakit atau puskesmas atau klinik, nama dokter atau user, pengisian pada waktu dan jam, memilih bahasa, kemudian kita dapat memilih format gambar yang diinginkan. Lalu, setelah semuanya selesai, maka tekan tombol OK. Masukkan identitas pasien, meliputi nomor ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tahun, bulan, tanggal lahir yang otomatis akan muncul pada kolom usia pasien, serta pasien dapat memasukkan hari pertama haid terakhir atau LMP yang akan menampilkan perkiraan tanggal kelahiran pada bayi atau EDD. Setelah semua data terpenuhi, kemudian tekan OK. Pegang probe seperti memegang pensil atau pulpen, kemudian atur tingkat keseragaman paparan gelombang suara dengan menggeser 8 tombol gain. Biasanya, untuk setting tombol gain adalah diagonal seperti ini. Namun, tidak ada standar mengenai arah tombol gain ini. Setelah itu, kita bisa mengatur dynamic range untuk mengatur gelap terangnya gambar yang akan dihasilkan. Lalu, arahkan probe pada perut pasien untuk memulai scanning pada kandungan. Untuk scanning janin pada minggu awal kehamilan dengan menggunakan B-mode, pertama-tama, oleskan probe dengan gel ultrasonik lalu scan janin yang akan dilakukan pengukuran. Setelah posisi janin muncul pada layar USG, maka tekan tombol freeze pada unit USG. Lalu, tekan tombol measure pada mesin USG, kemudian pilih parameter OB lalu klik CRL untuk mengukur panjang janin pada trimester awal kehamilan. Setelah itu, pada monitor akan muncul kaliper 1. Arahkan kaliper 1 pada bagian kepala janin, lalu tekan tombol set. Kemudian akan muncul kembali kaliper 2, lalu arahkan kaliper 2 pada bagian ekor janin. Lalu tekan tombol set. Selanjutnya akan muncul pada monitor USG informasi mengenai berapa panjang CRL dari janin beserta dengan usia kandungannya atau GA. Terakhir, tekan tombol store pada mesin USG untuk menyimpan foto pemeriksaan USG yang terakhir dilakukan. Maka, foto yang telah tersimpan akan tampil pada bagian bawah paling kanan dari monitor. USG CanSonic K0 dilengkapi dengan beberapa pilihan mode. Untuk mengaktifkan B-mode, tekan tombol B pada unit USG, maka akan tampak tampilan B-mode. Arahkan probe pada area yang terdapat pembuluh darah pada bagian tubuh pasien. Misalnya, dalam pemeriksaan obstetrik adalah pada tali pusat janin. Lalu, tekan tombol CF yang ada pada mesin USG untuk kemudian pada layar akan tampil indikasi warna merah dan biru yang menandakan fungsi color Doppler telah aktif. Warna merah berarti aliran darah mendekati ke arah probe USG, sedangkan warna biru berarti aliran darah menjauh dari arah probe. Untuk mengaktifkan 2B mode, tekan tombol 2B pada unit USG, maka akan terdapat 2 layar B mode pada monitor. Maka, kedua layar 2B akan menampilkan 2 gambar yang berbeda. Kemudian, tekan tombol freeze dan store untuk menyimpan gambar. Untuk mengaktifkan mode pulse wave atau PW, maka tekan tombol PW pada unit USG, kemudian tekan tombol update, dan akan muncul tampilan untuk pulse wave Dopplernya. Untuk mengaktifkan 4B mode, tekan tombol 4B, maka layar akan menampilkan 4 tampilan B mode. Lalu, lakukan sama seperti 2 mode sebelumnya dengan menekan tombol 4B untuk mengcapture. Kemudian, tekan tombol freeze dan store untuk menyimpan foto.
Setelah proses pemeriksaan dengan USG pada pasien selesai, maka kita dapat mencetak foto hasil pemeriksaan tersebut pada eksternal printer dengan beberapa merek printer yang telah direferensikan oleh CanSonic, seperti berikut ini. Di dalam video tutorial ini, kami menggunakan printer Epson L121. Masukkan kertas foto atau kertas HVS untuk mencetak foto dan hasil pemeriksaan atau report pada mesin printer. Colokkan kabel printer pada konektor USB yang terdapat pada mesin USG, kemudian tekan tombol sistem yang ada pada mesin USG, kemudian cek dan klik Epson L121 pada kolom supported model, lalu tekan tombol OK pada monitor, kemudian masuk ke menu report, lalu masukkan foto hasil pemeriksaan serta masukkan deskripsi dan diagnostik, lalu tekan tombol print pada mesin USG untuk dapat mencetak foto hasil pemeriksaan USG.